PDIP belum juga mengumumkan jagoan yang akan diusung di pemilihan Gubernur Jakarta. Padahal kemarin, PDIP kembali mengumumkan 60 bakal calon kepala daerah yang diusung dalam Pilkada 2024. Di antaranya mantan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani yang akan berlaga di Pilgub Banten dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa di pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Keputusan PDIP menunda pengumuman tentunya menjadi tanda tanya. Apalagi sempat beredar foto Anies Baswedan duduk berdua dengan Rano Karno. Disebut pula jika lokasi foto di DPP PDIP sesaat sebelum pengumuman bakal calon kepala daerah. Dalam foto tampak Anies berpakaian batik merah, warna yang identik dengan PDIP. Namun, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyebut pertemuan itu hanyalah untuk bertukar pengalaman antara keduanya. Memang Pak Anies tadi kita lihat sempat datang di gedung B, ketemu sama Sidul, Bang Rano, betul nggak? Bung Rano Karno. Kalian harus ingat bahwa Pak Rano, Bung Rano ini adalah Gubernur Banten, Wakil Gubernur Banten. Pak Anies itu Gubernur DKI. Masa Gubernur DKI sama Gubernur Banten berdiskusi ya? Tidak boleh, boleh kan? Boleh. Jadi dalam rangka untuk silaturahim, untuk membicarakan sebetulnya DKI ke depan itu seperti apa? Tukar menukar pengalaman. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sempat berkomentar soal pencalonan Anies di Pilkada Jakarta. Mega bilang kalau mau diusung PDI Perjuangan, Anies harus nurut. Kaget toyo, ada baju merah hitam, terus tapi pasang spanduknya. Itu kan suruh gotong Pak Anies ya, iya toh? Kok siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu, aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih. Kalau mau PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Soal pencalonan dirinya di Pilkada, Anies memang mengaku tengah menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Menyangkut Pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya ada di DPP partai. Di luar kewenangan kita. Tapi kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, sering ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, udah panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta. Hari ini KPU mulai membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah. Pendaftaran gubernur dan wakil gubernur akan digelar hingga 29 Agustus mendatang. Lalu, siapa yang akan diusung PDIP di Pilkada Jakarta? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, PDI Perjuangan belum juga mengumumkan jagoan yang akan diusung di pemilihan Gubernur Jakarta. Padahal, saudara, kemarin PDI Perjuangan kembali mengumumkan ada 60 bakal calon kepala daerah yang diusung dalam Pilkada 2024. Yang menjadi sorotan adalah kehadiran Anies Baswedan sesaat sebelum pengumuman di DPP PDI Perjuangan. Lalu benarkah Anies batal diusung PDI Perjuangan? Lalu siapa yang akan diusung Partai Banteng ini? Kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber di pagi hari ini. Sudah ada juru bicara PDI Perjuangan melalui sambungan Zoom. Sudah ada Mas Ciko Hakim. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Ciko. Pagi, Adisti. Ya, kemudian ada di studio, ada pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, sudah ada Kang Ujang Komarudin. Selamat pagi, Assalamualaikum Kang Ujang. Salam, selamat pagi Mbak Disti, iya. Bang Ciko. Iya, kita pagi. Kemarin agak sedikit terkejut lah ya, Mas Ciko, ketika kemarin PDI Perjuangan ini mengumumkan ada 60 kepala daerahnya yang dimajukan. Kemudian di saat yang bersamaan, hampir di saat yang bersamaan, sebenarnya Mas Anies dan juga Bung Rano Karno ini sudah memakai baju berwarna merah begitu. Kena prank atau gimana nih sebenarnya, Mas Ciko? Oh nggak gitu. Pada prinsipnya gini, ini harus ditangkan dulu ya, dan tidak terjadi berita aktivasi di hari kemarin itu. Tidak ada jadwal untuk mengumumkan calon kepala daerah.
Kami ingin perbaiki komunikasi lagi bersama dengan Mas Ciko. Ini sedikit terputus-putus, kami tidak bisa mendengar suara gitu. dengan jelas. Halo, Oke. jelas nggak? Oke, ya silahkan Jelas? coba Mas Ciko. Iya, jadi pada prinsipnya kemarin tidak ada jadwal untuk mengumumkan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dari untuk Jakarta, juga untuk Jawa Timur maupun untuk Jawa Barat. Jadi ini yang harus ditekankan karena ada undangan juga yang beredar dan kemudian saya juga mendapatkan undangan tersebut untuk hadir. Dan semua daerah yang akan diumumkan kemarin itu tertulis dalam undangan tidak termasuk Jakarta. Itu satu. Yang kedua, kunjungan Mas Anies tentunya adalah bagian dari rentetan kunjungan atau pertemuan kader-kader di partai yang memang ditugaskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menjalin komunikasi dengan yang bersangkutan. Dan sampai hari ini juga kata-kata dalam tanda kutip batal itu seharusnya tidak digunakan karena memang belum ada keputusan kan. Kalau sudah ada keputusan kemudian tidak jadi baru itu batal. Hari ini mudah-mudahan akan ada titik terang terkait dengan siapa yang akan kami usung di Jakarta maupun dengan Jabar dan Jawa Timur. Harus diingat masih ada 40-an daerah lagi yang dalam gelombang 4 akan diumumkan. Kalau tidak hari ini ya mungkin besok. Oke, tapi kan ini juga sampai kalau misalkan seharusnya kan memang ada komunikasi dulu begitu ya, Mas Anies sampai datang begitu bersama dengan ngobrol sama Bung Rano Karno bahkan memakai baju warna merah begitu, komunikasi politik yang ingin disampaikan sebenarnya semacam itu. Ya, saya rasa memang undangannya kalau bisa juga dikonfirmasi dengan timnya Mas Anies ya bahwa undangannya adalah untuk silaturahmi dan untuk berbincang-bincang dengan Bang Rano. Jadi tidak ada di dalam undangan atau apa yang dikomunikasikan sebelumnya dengan Mas Anies adalah kemudian ayo datang, Anda akan diumumkan sebagai calon, nggak ada komunikasi seperti itu. Jadi artinya kunjungan silaturahmi dan juga Mas Anies juga diterimanya di kantor kebudayaan atau bidang kebudayaan yang dipimpin oleh bukan di gedung Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia juga. Oke, jadi saya ingin menegaskan kembali, jadi seharusnya bukan batal diumumkan, tapi memang belum diumumkan ya untuk Jakarta ini. Betul. Memang kemarin di dalam undangan untuk mengundang siapa-siapa yang diharapkan hadir untuk menyaksikan pengumuman juga ada agenda dan akan diumumkan dan tidak termasuk DKI Jakarta. Oke, tapi sudah ada komunikasi sebelumnya dengan Mas Anies karena Mas Anies kan juga sempat izin juga sama ibundanya pakai baju warna merah juga begitu. Ada komunikasi yang miss atau seperti apa sebenarnya, Mas Ciko? Enggak juga, saya rasa itu biasa. Mas Anies ini kan memang terkenal dengan sopan santunnya, ya kan, dengan budaya timurnya, sopan terhadap semua orang, apalagi terhadap ibunya. Dan memang mungkin beliau menganggap kunjungan ke PDI Perjuangan kemarin itu adalah suatu hal yang besar. Artinya juga semakin mendekati Tapi kemudian ada juga setelah kejadian ini, Mas Ciko, ada juga kemudian mencuat nama Pramono dan juga bersanding dengan Rano Karno begitu. Nah, ini sebenarnya ada apa jadinya ini? Dinamikanya di PDIP. Nama Mas Pram ini kan sebenarnya sudah pernah disebut-sebut juga oleh Pak Hasto. Kalau kita tarik garis ke belakang ya, kita juga kita cari di internet, Pak Hasto pernah menyebut nama Mas Pram dari kita untuk maju. Oke, Mas Ciko, sayang sekali suara Anda terputus-putus. Nanti kita coba perbaiki kembali untuk audionya melalui sambungan Zoom dengan Mas Ciko. Tapi saya beralih dulu ke Kang Ujang begitu ya, Mas Ciko ya. Kang Ujang, ini kalau melihat kemarin begitu ya, ada 60 kepala daerah yang diumumkan. Kemudian Mas Anies juga bertemu dengan Bung Rano Karno memakai baju berwarna merah gitu ya, yang merupakan warna identik dengan PDI Perjuangan. Jadi sebenarnya ada apa ini? Ya, ada dua kemungkinan. Pertama mungkin mundur ya. Kalau dalam perspektif Bang Ciko belum kok gitu kan. Bisa mundur atau istilahnya kan kalau Bang Ciko mengatakan batal, tidak batal, orang belum gitu ya. Kalau saya katakan tidak jadi gitu. Kenapa di saat hari yang sama kemarin saya baca gitu di satu media, Pak Wali Dondo Kambe, Bendahara Umum PDIP mengatakan tidak jadi Anies katanya. Kita jadinya mengusung Pramono Anung dan Rano Karno. Itu suatu pernyataan yang sangat jelas bagi saya, bagi publik, karena itu sudah katakanlah diumumkan di media massa begitu. Oleh karena itu saya melihat
ya saya meyakini gitu ya, walaupun memang hari ini dinamikanya begitu cepat gitu ya, saya meyakini bisa jadi gitu ya, memang tidak jadi Pak Anies gitu. Bisa jadi mungkin ada sesuatu kompromi yang tidak ketemu antara Pak Anies dengan PDIP. Misalkan, apa sih sebenarnya yang jadi berat kemudian PDI Perjuangan untuk mengumumkan begitu pasangan Anies Baswedan dan juga Rano Karno, bahkan kemudian mencuat nama Pramono Anung dan juga Rano Karno sekarang yang mencuat justru? Ya, saya sering mengatakan ke teman-teman media termasuk di Kompas TV juga, bahwa sejatinya yang paling penting prinsipil ya di PDIP itu Ibu Megawati mengutamakan, memprioritaskan kadernya sendiri. Oleh karena itu tidak aneh, tidak heran misalkan kalau Anies agak tergeser, lalu muncullah nama Pramono Anung. Walaupun kita tahu bahwa belum uji elektabilitas ya Pak Pram, karena baru muncul ya di Jakarta. Oleh karena itu saya meyakini faktor utama adalah mengutamakan kader itu, karena sudah berdarah-darah, sudah mati-matian berjuang di partai. Yang kedua, saya melihat mungkin juga ada bahwa selama ini Anies tidak pernah berjuang juga di PDIP, bahkan cenderung menjadi lawan di 2017 termasuk di Pilpres 2024 yang lalu. Nah yang ketiga bisa jadi ada kompromi-kompromi yang tidak ketemu juga, ada tarik-menarik kepentingan ya, power interplay. Misalkan ya biasanya yang saya tahu gitu ya, ketika partai politik itu mengusung kandidat, maka ya harus menjadi anggota dari partai itu. Yang setahu saya seperti itu. Apakah Anies mau atau tidak saya tidak tahu. Ya tentu komprominya belakang layar saya tidak tahu. Yang jelas kemarin sudah duduk bersama, kelihatannya akan diumumkan, tetapi saya katakan saya menganalisisnya tidak jadi karena ada pernyataannya Pak Oli Dondo Kambe begitu, sangat jelas, sangat clear. Begitu. Oke, gimana Mas Ciko? Jadi clear sekali Pak Oli Dondo Kambe mengatakan tidak jadinya pasangan Pramono dan Rano Karno. Ada sebenarnya untuk pasangan Anies Rano Karno ini ada kompromi politik yang tidak menemui titik temu. Benarkah demikian, Mas Ciko? Saya nggak berani ya mendahului keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri gitu ya. Mungkin Bang Oli kan saya punya pertimbangan dalam politik sendiri. Tapi saya meyakini bahwa belum ada keputusan resmi, keputusan definitif terkait dengan siapa yang akan diusung. Nah kita tunggu saja. Tapi tadi Mang Ujang juga sudah menyampaikan pertimbangan dari kami. Itu suatu hal yang wajar. Kita punya pengalaman mengusung kader baru atau non kader, kemudian kita kaderkan, dan kemudian sekarang keluarga kita sudah jadikan tempat untuk berlabuh dan memenangkan berbagai pertarungan elektoral, kemudian kita ditinggalkan. Nah, kita punya pengalaman itu. Jadi adalah suatu hal yang biasa kalau kita berhati-hati untuk kali ini dan seterusnya mengusung non kader. Nah ini harap dimaklumi karena memang banyak sekali yang menjadi pertimbangan terkait satu ideologis tentunya. Yang kedua ini ada partai kader yang memang siap kader-kadernya untuk maju dalam kontestasi apapun. Oke, jadi maksud Anda ingin mengatakan ketika Anies Baswedan belum dimerahkan begitu ya, sedikit sulit untuk kemudian mendapat restu dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Bahkan Bu Mega pada saat pidatonya mengatakan kemarin mau ikut PDIP atau mau dompleng saja. Saya ingin menyatakannya dengan cara yang lain ya. Akan lebih mudah untuk mendapatkan restu dan diputuskan sebagai calon apabila siapapun itu yang non kader dan kemudian belum masuk ke dalam partai politik manapun kemudian memutuskan selain menyepakati tentang ideologi dan garis perjuangan partai kemudian juga bergabung bersama kami dan bersama-sama. Oke, jadi Anda mengatakan langkah Anies ini terganjal karena belum ada terima kartu merah begitu? Belum dimerahkan? Bukan. Itu kan Disti yang mengatakan. Kan katanya tadi akan lebih mudah. Iya kan akan lebih mudah, tapi bukan mustahil apabila seseorang kemudian tidak bergabung. Banyak juga kok di daerah-daerah ini yang memang non kader berasal dari profesional, kemudian memilih untuk tidak mempunyai KTA PDI Perjuangan. Tapi tentunya komitmennya tetap sama. Komitmennya adalah ketika sudah usung karena partai ini didirikan bersama-sama. Tapi secara tegas kemarin saya melihat Bu Mega mengatakan untuk memperingatkan jangan asal dompleng saja. Kalau tidak mau nurut ya mendingan out saja.
Itu kan sudah Kalau tegas sekali. itu dapat diartikan secara literal, itu bukan kata-kata siasat. Dan memang betul, jangan dompleng saja, artinya kalaupun tidak bergabung sebagai kader, jangan kemudian nanti tiba-tiba bergabung dengan partai lain atau tiba-tiba nanti meninggalkan partai kita. Kemudian dalam kontestasi elektoral berikutnya tidak masalah, tidak didukung oleh PDI Perjuangan, kemudian didukung oleh partai lain. Nah, ini yang justru saya rasa apa yang disampaikan Bu Mega itu loud and clear. Tidak ada yang dibalik-balik, itu nggak ada. Tapi kan itu tidak bisa serta-merta diartikan harus ber-KTA, tetapi harus berkomitmen sudah pasti dan harus loyal juga. Oke, baik. Jadi pasti lebih mudah lah ya langkahnya kalau misalkan sosok Anies Baswedan sepertinya sudah dimerahkan dalam tanda kutip begitu ya. Kang Ujang, Anda melihat memang benarkah langkah Anies ini terganjal untuk diumumkan kemarin karena memang belum statusnya resmi untuk menjadi seorang kader dari PDI Perjuangan? Jangan dijawab dulu, tetaplah bersama kami usai jeda di Sapa Indonesia Pagi. Ya, salah satu wilayah strategis yang kemudian juga menjadi center of attention selain Jakarta adalah Jawa Tengah pastinya ya, yang kemudian juga diperebutkan inti antara Ahmad Lutfi dan juga Tachi Yassin dan juga beberapa nantinya ya kan dari PDI Perjuangan juga sudah ada gitu, nama Andika Perkasa ya kan. Oke, kita kembali ke dialog kita di pagi hari ini. Kang Ujang tadi Mas Ciko mengatakan akan lebih mudah langkahnya direstui oleh Bu Mega ketika sudah memang menjadi kader PDI Perjuangan. Apakah ini menjadi salah satu alasan kenapa kok tampaknya berat sekali ya ini untuk nama Anies dan Rano Karno ini untuk diumumkan kemarin? Ya bisa jadi ya, kalau dalam istilah saya gitu, usul fikih ya, ada ikhtiyat, kehati-hatian gitu. Kita tahu bahwa yang bukan kader ini mohon maaf bisa juga membalelo, yang kader saja bisa membalelo apalagi yang bukan. Jangan jadi nggak mau sudah diantisipasi jangan ada pengkhianatan untuk kedua kali. Tadi tidak mau didomplengi gitu ya, lalu juga harus nurut gitu kan, lalu juga tadi harus merah dulu. Itu menurut saya poin-poin prinsipil ya, karena arah kebijakan kader itu harus selaras dengan arah kebijakan partai dimanapun. Oleh karena itu saya melihat kehati-hatian ini dijaga betul. Bagaimana kemarin gitu PDIP di Pilpres sangat kewalahan gitu mengurus kadernya sendiri. Ya katakanlah mohon maaf tanda petik Pak Jokowi gitu. Nah ini kan pengalaman-pengalaman yang tentu sangat pahit bagi PDIP, tidak mau terjadi di kemudian hari. Nah antisipasinya tentu berlapis-lapis ini dalam konteks mengusung kandidat. Apalagi katakanlah Anies yang dulu kita tahu PDIP sangat keras mengkritisi Anies ketika jadi gubernur, ketika di pilkada termasuk ketika di pilpres. Oleh karena itu seandainya ketemu pun dalam konteks tadi, seandainya mengikuti ideologi Soekarnois lah katakanlah, lalu juga peduli wong cilik, punya kartu anggota, tapi ini semua kan tadi basisnya saya melihat semua keputusannya ada Ibu Mega. Pertimbangan apapun itu semua tentu ujungnya pangkalnya di Ibu Megawati. Siapa yang tahu hatinya Ibu Megawati kita tidak tahu. Bang Ciko pun saya yakin tidak tahu. Tadi tidak mau mendahului dan lain sebagainya. Saya yakin pertimbangannya harus matang karena ini adalah sangat strategis. Dan tadi pertimbangan kalkulasi apapun pasti akan dihitung. Sekecil mungkin keuntungan kerugian itu akan dihitung betul oleh PDIP. Termasuk juga ya itu tadi jangan sampai antisipasi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan jangan sampai terulang dua kali begitu ya. Ya karena gini Mbak Adisti, sangat merepotkan ya punya kader lalu keluar rumah membakar rumah ya istilahnya Bang Andreas itu. Nah, oleh karena itu antisipasi yang dilakukan PDIP sudah tepat, sudah betul. Kalau pengusung Anies juga silahkan, tidak dilarang. Tidak pun juga silahkan, itu adalah hak otoritas dari PDIP untuk mengusung siapapun yang dianggap layak, baik dari kader maupun pihak yang dikaderkan begitu. Nah, biasanya kalau tokoh luar, figur luar, itu biasanya dimerahkan atau dikaderkan. Kalau partai lain ya tadi ya dikuningkan, dibirukan dan lain sebagainya. Itu pola umum saja dilakukan oleh semua partai politik, termasuk ketika Anies dulu ingin diusung oleh PKS kan menyodorkan kartu anggota PKS juga. Oleh karena itu tidak aneh juga kalau PDIP menginginkan ya Anies merah dulu begitu kira-kira agar darahnya sama lah. Jangan ada darah merah dan darah-darah yang lain campur aduk. Oleh karena itu saya meyakini ya apapun keputusannya kita hormati, kita tunggu sebagai bagian daripada dinamika ya politik di DKJ dan Jakarta yang begitu menarik gitu, begitu hidup, begitu berwarna sehingga ini menjadi tontonan yang menurut saya yang bagus. Seandainya misalkan
PDIP jadi mengusung Anies. Kalau tidak jadi sih nggak menarik kalau tanpa Anies pilkada DKJ. Kalau nggak jadi mengusung Anies kurang menarik nih kan, karena harus sengit lah ya, harus lawan yang sepadan sebenarnya, Mas Ciko. Saya rasa enggak juga. Jadi di internal kami juga ada nama Basuki Cahayapurnama yang angka surveinya juga bisa tinggi, bahkan di atas Ridwan Kamil, itu kan satu. Tapi kalaupun bukan Pak Ahok misalnya, ada Bang Karno, mungkin warga Jakarta belum begitu tahu bahwa beliau akan maju. Tapi kalau terkait dengan tahu siapa Rano Karno, saya rasa 80% sudah tidak perlu diingatkan siapa Sidul, ya kan? Atau kalau ada yang generasi saya atau lebih tua dari saya, ada Gita Cinta dari SMA dan lain-lain. Jadi selain itu tentunya Bang Rano juga sosok yang mumpuni, punya kompetensi, punya pengalaman yang komprehensif di bidang pemerintahan, pernah jadi wakil bupati, wakil gubernur, kemudian anggota DPR RI, kemudian juga terbesar. Jadi peluang terbesar. Ini artinya Bang Rano pun cukup kompetitif nanti kalau bisa dilawankan dengan Oke, jadi peluang terbesarnya siapa kalau melihat elektabilitas ya, dan juga hitung-hitungan politik dan juga kalkulasi? Anies Rano, Pramono Rano, atau bisa saja Ahok Rano? Jadi gini, kalau mau jujur, peluang Mas Anies, peluang Mas Basuki Cahayapurnama, Bang Rano maupun Mas Pram sama peluangnya, presentasi peluangnya pun sama. Jadi kita tunggu saja bagaimana nanti Ibu akan mengerucutkan nama menjadi 2 nama, calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah di Jakarta. Tapi saya melihat ada aroma-aroma pengumuman ini akan ada di injury time begitu. Benarkah ada gerilya-gerilya yang akan dilakukan oleh pihak dari mana gitu, dari eksternal? Anda melihatnya bagaimana? Saya mendengar ada selentingan bahwa akan dilakukan intervensi dari pihak-pihak yang berada dalam kekuasaan yang tidak menginginkan tentunya ada kompetisi yang fair atau kompetisi yang adil di pilkada Jakarta ini, karena mungkin kita juga harus terbuka aja bahwa ada deal dengan Ridwan Kamil yang harus meninggalkan Jawa Barat, di mana dia bisa melenggang untuk memenangkan dengan mudah. Untuk dia maju di Jakarta tentunya harus ada jaminan-jaminan. Mungkin salah satu jaminannya untuk supaya misalnya Ahok atau Anies tidak maju kan, hal seperti itu biasa. Ada manuver-manuver dan saya hanya baru mendengar, saya belum bisa mengkonfirmasi secara pasti ya. Tapi itu suatu hal yang sangat pantas dilakukan karena memang kita tahu ada kebiasaan-kebiasaan seperti itu ini dari pihak-pihak tertentu. Oke, itu tadi soal bagaimana. Nah, kalau misalkan soliditas internal PDIP sendiri, bagaimana untuk bisa nggak sih menerima sosok nama Anies Baswedan? Karena kan kita tahu pada pilkada sebelumnya itu kan sempat bagaikan minyak dan juga air begitu, berseberangan begitu, Mas Ciko. Kalau soliditas internal sendiri? Memang ada suara-suara dari arus bawah, khususnya pemilih yang loyal terhadap PDI Perjuangan, yang agak resisten terhadap ide untuk mengusung dari non-kader, khususnya Pak Anies. Ini saya terbuka aja, karena memang ada pengalaman di 2017, pengalaman yang tidak baik, pengalaman cukup buruk. Bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi seluruh masyarakat Jakarta yang cukup mencekam ya, ada politisasi agama yang kuat, polarisasi, gejolak-gejolak yang terjadi. Tetapi tentu ada hal yang lebih besar juga dipikirkan oleh sebagian kader lain yang mengatakan bahwa ini ada pertarungan yang lebih besar yang harus kita menangkan dari sekedar pertarungan antara Anies dengan PDI Perjuangan atau Anies dengan Ahok, ya kan? Ada pertarungan besar, apa itu? Pertarungan untuk mempertahankan demokrasi kita yang selama ini kemunduran, demokrasi kita yang kita anggap tidak sehat lagi, ada pemaksaan untuk menyatukan gerakan tanpa memberi ruang bagi sikap-sikap yang berseberangan dengan pemerintah atau dengan kekuasaan, dan ini juga harus dilawan. Dan apakah ini bisa dilawan dengan berjalan sendiri-sendiri? Tidak, harus ada persatuan di antara pihak-pihak yang memang berada di luar poros kekuasaan itu. Jadi ada semacam balancing lah. Tapi ini menarik, artinya exercise-nya juga menjadi menarik bagi kami sebagai partai politik yang cukup kawakan.
tentu pada akhirnya nanti kami bisa menentukan sikap yang terbaik. Namun tentu saya ingatkan apapun putusan yang diambil oleh PDI Perjuangan atau Ibu Megawati Soekarno Putri tidak mungkin bisa menyenangkan semua pihak. Jadi kita tunggu saja, mudah-mudahan dalam waktu dekat. Dalam waktu dekatnya kapan nih? Kalau hari ini kayaknya aku nggak bisa gitu, antara besok atau lusa? Antara besok atau lusa atau hari ini. Oke, baik. Kang Ujang, Anda melihat gimana nih? Apakah pengumuman ini akan dilakukan secara injury time begitu, ketika memang di detik-detik terakhir dengan tetap mengusung Anies Rano, ataukah kemudian ada nama yang kemudian berpeluang yang sama besar peluangnya, kalau tadi kata Mas Ciko, Pramono, Rano? Ya, semua serba kemungkinan ya. Kalau politik itu kan tidak bisa dipastikan karena bukan matematik. Jadi tadi Bang Ciko sudah katakan semua tokoh tadi, Pak Anies gitu, Pak Pram dan Pak Ahok punya potensi untuk bisa diusung, peluangnya sama. Ya saya meyakini tadi kita tidak tahu ya apa yang ada di hati Ibu Megawati, itu rumusnya adalah keputusan dari Ibu Megawati itu. Kader-kader hanya menjalankan arah kebijakan dari Ibu Megawati. Saya meyakini memang bisa jadi detik terakhir, tapi entah siapa gitu yang akan diusung oleh Ibu Megawati ini yang teka-tekinya agak sulit kita baca. Karena lebih besar mana peluangnya, Anies atau Pramono? Ya kalau menurut analisa Anda? Kalau ya gini, kalau misalkan Anies ya tentu elektabilitas tinggi. Kalau Pak Pram harus berjuang untuk menaikkan elektabilitas. Ya tentu ada positif dan negatif kalau mengusung keduanya. Tetapi apapun itu ya, kalau misalkan ingin menang gitu ya usung Anies. Saya tidak mendukung siapapun, tapi kalau memang nanti ingin berjuang keras ya usung Pak Pram gitu. Semuanya punya kalkulasi yang matang dalam konteks untuk mengusung dua nama itu. Oleh karena itu saya meyakini ya apakah... Tapi kalau dengan waktu yang sekarang sedikit sekali, apakah bisa mendongkrak untuk elektabilitas? Kalau misalkan Anies kan sudah jelas gini kan, itu udah ada nih bekalnya begitu, popularitasnya, elektabilitasnya. Ya di situ perlu kompromi-kompromi yang matang antara PDIP dengan Anies, seandainya Anies diusung. Ya tidak pun saya meyakini PDIP partai yang tangguh ya, yang kuat. Ya dalam konteksnya walaupun memang ingin menang ya Pak Pram mungkin bisa jadi didorong, walaupun dengan tadi ya harus berjuang menaikkan elektabilitas. Beda dengan Anies, kalau Anies tinggal bersatu saja antara PDIP dengan Anies bisa didorong karena elektabilitasnya sudah cukup, karena dia incumbent. Oleh karena itu saya meyakini ya saya tidak bisa menganalisa siapa yang lebih utama, lebih prioritas dari Ibu Megawati, karena semuanya ada di kantong Ibu Megawati. Sulit kita untuk menerka-nerka, karena analisa saya pasti akan subjektif, mengatakan misalkan oh Pak Anies, oh Pak Pram, karena jadi pernyataan di media kan simpang siur juga. Petinggi PDIP mengatakan tadi Pak Oli tidak jadi Anies, ya yang lain ada nama mencuat nama Pramono. Tapi ya, kemudian ada juga yang tadi Mas Ciko mengatakan memang ada gerilya-gerilya yang memang dilakukan begitu. Ya karena saya meyakini, saya dengar juga ya ada beberapa kenyataan yang katanya ada tekanan, ada misalnya tekanan undang-undang MP3 yang akan bahkan katanya perpunya juga ada di meja presiden atau ditekan seperti apa, atau saya dengar-dengar juga akan dicari-cari kasusnya juga dan lain sebagainya, kan menjadi persoalan dalam konteks menegakkan demokrasi yang sehat. Ya karena itu saya melihat entah apa yang terjadi gitu, yang jelas ya kita tunggu saja keputusan PDIP, siapapun yang diusung nanti pasti adalah keputusan yang terbaik bagi PDIP dan bagi daerah khusus Jakarta, begitu. Oke, jadi memang yang agak sulit begitu ya, karena ya yang pasti yang tahu cuma hanya Bu Mega dan Tuhan yang tahu begitu ya, siapa yang akan dipilih nantinya. Bang Ciko juga nggak tahu kan. Termasuk soal resisten dari internal PDI Perjuangan sendiri bagaimana terhadap Anies? Pasti kan ada, nggak semuanya satu suara dong. Ya pasti ada resistensi karena memang dianggap dulu ada menjadi tanda petik ya lawan politik. Tetapi kan di dunia politik ini kan cair kita ini. Ya ada yang memang partai yang berbasis pada ideologis, tapi dalam konteks dan skala tertentu kalau kepentingannya sama ya maka akan bersatu juga. Walaupun ya dalam konteks politik ada minyak dan air, tapi saya meyakini ya kalau sama kepentingannya misalkan ya sama-sama ingin melawan Jokowi gitu, sama-sama kecewa dengan Jokowi atau Anies antitesa Jokowi, ya ketemu juga kepentingannya. Dan biasanya kalau kepentingannya ketemu ya akan bersama, kalau tidak ya akan menjadi lawan. Itulah sebenarnya dinamika politik umum kita di Indonesia, yang basisnya adalah basis, ada yang basis ideologis, ada yang basis kompromistis dan berbasis pragmatisme. Tetapi apapun itu hak partai sekali lagi mengusung Anies atau tidak, mengusung Pak Pram atau tidak, itu adalah wilayah kewenangan Ibu Megawati yang punya hak otoritatif untuk mengusung calon kepala daerah di Jakarta khususnya. Kalau saya sih melihatnya karena memang
pada saat kemarin Bu Mega benar-benar bisa dikatakan sangat bersemangat sekali pada saat pidato mengatakan mau ikut PDIP atau mau dompleng saja. Padahal di saat yang bersamaan juga di situ ada sosok Airin Rahmidiani gitu ya, yang kita tahu memang Golkar begitu, dan beliau juga berada di dalam ruangan tersebut, kemudian sempat ditunjuk juga oleh Bu Mega. Anda memang melihat ini memang sudah seharusnya ketika mau masuk menjadi kepala daerah dari PDI Perjuangan ya memang itu syaratnya, jangan mau dompleng saja begitu. Iya, kan begini, partai politik itu juga berlaku ke Anies ya, iya, punya prinsip. Artinya harus jadi kader dong. Saya melihat gini, banyak teman yang maju di kepala daerah ya, baik gubernur gitu maupun wali kota bupati, itu ketika masuk partai A direkomendasi oleh partai A itu masuk partai. Langsung membuat kartu anggota, bahkan pindah dari partai yang lain yang tidak mengusungnya itu. Apalagi ini kan bukan kader ya, artinya bukan dari kader partai yang lain. Anies itu adalah independen, artinya ketika masuk ke PDIP ingin dicalonkan ya suka tidak suka, senang tidak senang harus punya kartu anggota. Sama mau saya contohkan dulu Gibran ketika ingin maju ya punya kartu anggota. Bobby juga sama lah. Termasuk juga nama Airin ini. Ya, nama Airin itu pasti akan sama, jadi akan haknya sama, kewajibannya sama dalam konteks untuk menjadi kader ya dari partai itu, karena partai tidak mau kecolongan, partai tidak mau hanya jadikan domplengan, Mbak. Jangan juga jadikan sebagai kendaraan atau tiket saja. Lalu ketika sudah menang ditinggalkan, karena ini menjadi persoalan dan problematika bagi partai. Oleh karena itu prinsip partai kita hargai, bahwa nanti misalkan ada kompromi masuk jadi punya kartu anggota itu menjadi sesuatu yang bagus saja bagi partai politik, karena memang kenyataannya siapapun calon tokoh bangsa di Republik ini, baik tingkat nasional maupun calon kepala daerah, ya harus ya bagian daripada kader itu gitu loh. Walaupun memang dibuka ruang juga dari calon independen dan tokoh-tokoh lain untuk bisa maju, tetap bahwa kita adalah membangun sebuah sistem kepartaian yang baik gitu. Kita ingin partai ini tumbuh bagus, besar ke depan itu ya menjadi partai yang demokratis, yang memang menjadi kawah candra di muka kepemimpinan bangsa. Oke. Gitu. Oke, saya terakhir ke Mas Ciko singkat saja. Jadi keputusannya besok atau hari Kamis? Iya, besok atau hari Kamis. Sampai hari ini saya belum ada update baik di grup-grup WhatsApp partai maupun juga langsung dari Pak Sekjen, belum ada. Biasanya saya mendapatkan update apa yang akan terjadi pada itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya, memang. Tapi kembali lagi harap karena ini bukan hanya untuk DKI Jakarta, ada Jawa Barat, Jawa Timur, dan 30-an lagi kabupaten kota yang akan kita umumkan, ya kan? Mungkin saya juga ada di nama di situ kan, kita nggak tahu ya. Kita tunggu aja lah. Oke, baik. Yang pasti ya, apapun itu menangnya itu bukan sekedar mau memenangkan saja, tapi yang harus dimenangkan adalah hati rakyat dan juga menangkan gagasan untuk kemudian punya problem solving untuk wilayah tersebut, mau itu di Jakarta, kemudian di Tangerang, atau kemudian di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu kan ya, Mas Ciko ya. Dan komitmen untuk bergotong royong bersama-sama dengan PDI Perjuangan, bukan hanya dalam kontestasi elektoral yang sekarang, tapi yang berikutnya dan sampai nanti seterusnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Ciko telah bergabung bersama kami. Kang Ujang, terima kasih sudah hadir. Sama-sama, Mbak Disti. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum, selamat pagi, sehat selalu.